Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang contoh fenomena dalam lingkup keorganisasian yang bisa ditelaah melalui teori-teori organisasi. Contoh yang ingin saya sampaikan adalah tentang keorganisasian dalam level pemerintahan. Ada sebuah negara di mana presidennya sangat punya kuasa mutlak. Presidennya bisa membungkam media massa. Presidennya bisa membabat habis lawan-lawan politiknya. Presidennya punya kuasa tak terbatas. Bisa dibilang presidennya otoriter. Di satu sisi pemerintahan itu berjalan dengan mulus karena halangan-halangan di negara tersebut, di pemerintahan tersebut akan langsung dibabat oleh presiden yang tentunya punya perangkat-perangkat termasuk perangkat militer. Semua musuh politik akan dihancurkan. Pertanyaannya kemudian, apakah di sisi lain ini membahagiakan masyarakat? Masyarakat secara umum? Atau ada tingkat kepuasan terhadap layanan publik dalam negara tersebut yang dijalankan oleh pemerintah tentunya, kebijakan-kebijakan publiknya. Hal-hal semacam inilah yang kemudian bisa kita telaah melalui teori organisasi, tentunya teori yang pas, maka itu harus bisa memilih. Tapi spektrum teori organisasi atau payung besar teori organisasi bisa dipakai untuk menelaah pemerintahan yang otoriter. Artinya pemimpin dalam organisasi, dalam tanda kutip, negara atau pemerintahan tersebut menjalankan kebijakan atau menjalankan keinginan sesuka hatinya, tidak menjadikan visi, misi, atau tujuan kenegaraan atau pemerintahan sebagai kiblat. Dia melakukan seenaknya. Oleh karena itu, dia pun dijuluki diktator. Apa yang saya sampaikan tadi adalah contoh fenomena di level pemerintahan yang masalahnya adalah ada pada pemimpinnya. Tentunya pemimpin seperti itu tidak disukai oleh semua rakyat. Untuk rakyat-rakyat, golongan-golongan tertentu saja yang suka. Golongan-golongan yang merasa diuntungkan saja yang suka dan memimpin itu. Tetapi golongan lain jelas tidak puas dengan kepemimpinannya. Contoh problematika organisasi lainnya yang ingin saya sampaikan adalah saat di sebuah organisasi pemimpinnya tidak ditaati sepenuhnya oleh para anggota. Alasannya karena pemimpin tersebut dianggap sudah melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya kejahatan moral begitu. Kejahatan yang secara hukum positif atau paling tidak secara hukum sosial dinilai jelek.
maka pemimpin ini sudah tidak punya harga dan martabat di hadapan sebagian besar anak buahnya. Ini tentu problem organisasi. Jadi ada dua problem yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama adalah problem organisasi di lingkup negara. Kedua adalah problem organisasi di lingkup organisasi masyarakat, di mana pemimpinnya tidak disukai oleh anak buahnya. Dua contoh tadi bisa kita telisik, bisa kita telaah, bisa kita bahas, bisa kita teliti melalui teori organisasi. Tentunya ada teori yang lebih spesifik tapi tetap dalam lingkup teori organisasi. Bisa jadi dia ditelaah melalui paradigma klasik, bisa jadi melalui paradigma transisional. Tergantung dari fakta yang ingin dikupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.